Perkenalkan, nama saya Arja Malik Putra dengan NIM 2502010022. Dengan saya Zulfalia dengan nomor NIM 25020100018. Apa itu pasar konsumen? Definisi dari pasar konsumen: semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Skala pasar konsumen dunia terdiri dari miliaran orang yang menghabiskan triliunan dolar setahunnya. Karakteristik pasar konsumen: permintaan bersifat tidak langsung, pembeli tidak dalam jumlah kecil, hubungan penjualan tidak terlalu dekat dibandingkan pasar bisnis. Model perilaku konsumen: stimulus, rangsangan, produk, harga, tempat, promosi, lingkungan, ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Faktor budaya: budaya kumpulan nilai, persepsi, dan keinginan dasar dipelajari seorang dari keluarga dan institut sosial. Faktor budaya kelas sosial: definisi, pembagian masyarakat yang relatif permanen dan berjenjang. Indikator: bukan hanya kekayaan tapi juga pekerjaan, pendidikan, dan area tempat tinggal. Dampak pada pemasaran: kelas sosial mempengaruhi pilihan merek pada mobil, pakaian, perabotan rumah tangga, dan aktivitas reaksi. Faktor sosial kelompok referensi: kelompok sosial, kelompok referensi, kelompok aspirasional, kelompok yang ingin diikuti oleh seorang, misal atlet atau selebritis. Pemimpin opini atau influencer, orang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, atau kepribadian khusus yang memberi pengaruh pada orang lain. Faktor sosial: pengaruh keluarga, pergeseran peran. Saat ini pria lebih banyak berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga dan wanita lebih banyak mengambil keputusan pembelian otomotif atau teknologi. Anak sebagai influencer: anak-anak memiliki pengaruh besar pada pilihan makanan, destinasi liburan, dan hiburan keluarga. Faktor sosial, peran dan status. Peran: aktivitas yang diharapkan untuk melakukan seseorang sebagai ibu rumah tangga, manajer pemasaran. Status: faktor pribadi, situasi ekonomi dan pekerjaan. Pekerjaan mempengaruhi jenis barang atau jasa yang dikonsumsi. Contoh, software arsitektur untuk arsitek. Situasi ekonomi, pemasaran untuk memantau tren pendapatan, tabungan, dan suku bunga. Saat resesi, pemasaran biasanya mendestinasi ulang produk untuk menawarkan nilai value yang ekonomis. Faktor hidup, faktor pribadi, gaya hidup. Gaya hidup, lifestyle, bukan sekedar siapa seseorang secara demografis, melainkan bagaimana mereka menghabiskan waktu dan uang mereka. Pemasaran, mengukur gaya hidup melalui dimensi aktivitas, yaitu pekerjaan, hobi, belanja, olahraga, acara sosial. Minat, ada makanan, mode keluarga, dan reaksi. Opini, pandangan tentang diri sendiri, isu sosial, bisnis, dan produk. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke faktor sosial, yaitu ada faktor psikologis motivasi. Ada perbedaan kebutuhan dengan keinginan, yaitu motivasi muncul ketika kebutuhan mencapai tingkat intensitas tertentu. Untuk hierarki Maslow-nya itu ada psikologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Selanjutnya itu ada faktor psikologis persepsi. Ada 3 faktor, yaitu yang pertama adalah perhatian selektif, yaitu kecenderungan orang menyaring sebagian besar informasi. Yang kedua, distorsi selektif, yaitu kecenderungan orang yang menafsirkan informasi dengan cara yang mendukung keyakinan mereka. Yang ketiga adalah retensi selektif, yaitu mengingat poin bagus dari merek yang disukai dan melupakan poin bagus dari pesaing. Jadi itu teman-teman, pasar konsumen itu sebenarnya tuh unik karena permintaannya itu bersifat tidak langsung dan kita biasanya beli dalam jumlah eceran. Menariknya, keputusan kita tuh sering banget dipengaruhi oleh tren dan emosi. Untuk memahaminya, kita bisa melihat dari model perilaku konsumen. Itu ada stimulus atau rangsangan dari luar seperti strategi 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion, serta pengaruh lingkungan ekonomi hingga budaya. Selanjutnya, faktor psikologis pembelajaran, keyakinan, dan sikap.
Pembelajaran yaitu adalah perubahan perilaku karena pengalaman. Jika konsumen mengalami pemakaian produk yang bagus, konsumen akan membeli kembali. Yang kedua adalah keyakinan, yaitu adalah gambaran pikiran tentang sesuatu. Yang ketiga adalah sikap, yaitu evaluasi perasaan yang relatif konsisten. Karena sudah diubah, maka perusahaan itu sebaiknya menyesuaikan produk dengan sikap yang ada. Selanjutnya, ambang batas persepsi. Yang pertama adalah ambang mutlak, yaitu tingkat intensitas terendah di mana seorang dapat mendeteksi rangsangan. Yang kedua adalah ambang perbedaan, yaitu adalah kemampuan sistem sensorik yang mendeteksi perubahan atau perbedaan antara dua rangsangan. Yang ketiga adalah hukum Weber, yaitu semakin kuat rangsangan awal, semakin besar perubahan yang diperlukan agar perubahan tersebut terlihat. Jadi itu faktor yang paling pertama, yang paling dasar itu adalah budaya sebenarnya. Ini adalah kesimpulan nilai yang kita pelajari dari keluarga. Seperti budaya ketimuran yang kita cenderung kolektif. Di bawahnya itu ada subbudaya yang dimana perbedaan etnis, agama atau wilayah geografis itu menciptakan selera yang berbeda. Misalnya preferensi produk halal atau gaya hidup orang kota dengan desa. Persepsi subliminal dan emosi. Pesan subliminal yaitu adalah rangsangan visual atau suara yang disajikan di bawah ambang batas kesadaran. Meskipun kontroversial, pemasar sering menggunakan simbolisme halus dalam logo atau iklan. Selanjutnya adalah keterlibatan konsumen. Ada tingkatan. Yang pertama yang paling tertinggi yaitu adalah konsumen melakukan riset mendalam seperti membeli rumah atau mobil. Yang terendah yaitu adalah pembelian rutin atau impulsif seperti sekedar beli permen atau beli garam. Perlu diingat bahwa kelas sosial itu bukan hanya soal kekayaan, tetapi juga pekerjaan dan pendidikan. Bagi kita pemasar ini krusial karena kelas sosial mempengaruhi pilihan merek mobil, pakaian hingga aktivitas reaksesi seseorang. Pengenalan dan pencarian. Untuk pengenalan masalah yaitu dipicu rangsangan internal atau eksternal. Untuk pencarian informasi adalah ada 3. Yang pertama adalah pribadi, komersial, dan publik. Selanjutnya adalah proses keputusan evaluasi dan pembelian. Untuk evaluasi alternatifnya yaitu konsumen membandingkan atribut produk seperti harga, kualitas, dan fitur. Untuk keputusan pembelian, niat membeli belum tentu menjadi pembelian nyata karena adanya faktor penghambat seperti sikap orang lain, yaitu adalah kritik teman, atau faktor situasional, yaitu adalah kehilangan pekerjaan atau stok habis. Karena adanya faktor sosial ini, kita sering terpengaruh oleh kelompok aspirasional, yaitu orang yang kita kagumi seperti atlet atau selebriti. Disinilah para influencer atau pemimpin opini sangat kuat melalui boost marketing untuk menyebarkan berita tentang sebuah merek. Proses keputusan pasca pembelian. Yang pertama adalah kepuasan. Sebenarnya tergantung pada ekspektasi konsumen dengan kinerja produk. Yang kedua adalah disonansi kognitif, yaitu rasa tidak nyaman setelah membeli karena takut salah pilih. Yang ketiga yang paling terpenting adalah pelanggan yang puas adalah iklan terbaik. Pelanggan yang kecewa akan menyebabkan berita negatif lebih cepat. Proses adopsi produk baru. Yang pertama adalah awareness, yaitu konsumen sadar adanya produk tapi kurang informasi. Yang kedua interest, yaitu mencari informasi lebih lanjut. Yang ketiga evaluation, yaitu mempertimbangkan apakah mencoba produk itu masuk akal. Yang keempat adalah trial, yaitu mencoba produk dalam skala kecil. Yang terakhir adalah adoption, yaitu memutuskan untuk menggunakan produk secara penuh. Selanjutnya ada karakteristik adopsi, yaitu ada 5. Yang pertama adalah innovators, early adopter, early majority, late majority, dan terakhir laggard. Selanjutnya ada pengaruh inovasi pada adopsi. Ya, ada 4, yaitu keunggulan relatif, yaitu seberapa jauh inovasi ini lebih baik dari produk lama. Yang kedua kompatibilitas, yaitu apakah inovasi ini sesuai dengan gaya hidup konsumen. Yang ketiga adalah kompleksitas, yaitu apakah produk ini sulit dimengerti atau digunakan. Yang terakhir divisibilitas, yaitu bisakah dicoba dulu tanpa biaya besar. Selanjutnya perilaku konsumen di era digital. Yang pertama adalah ZMLT, yaitu Zero Moment of Truth, yaitu saat konsumen riset di Google sebelum ke toko. Yang kedua adalah user generated content, yaitu adalah video unboxing dan ulasan di e-commerce lebih dipercaya daripada iklan TV. Yang terakhir adalah hyper personalization, yaitu konsumen mengharapkan penawaran yang sesuai dengan data pribadi mereka.
Dan yang terakhir yaitu adalah kesimpulan, pemasar tidak bisa mengendalikan faktor pengaruh, tetapi bisa menggunakan untuk memahami target pasar. Untuk faktor utama harus pada penciptaan nilai atau value yang memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial konsumen, bukan hanya sekedar menjual fitur. Baik, demikian penjelasan dari kami mengenai faktor-faktor memengaruhi perilaku konsumen. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua dalam memahami pasar dengan lebih baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.